berjumpa lagi di Open Debu. Debu. Oke. Kali ini kita sama Kak Ismi lagi nih, isu tentang perceraian. Betul. Oke, tapi kali ini tentang KDRT. Keseruan dalam rumah tangga. Waduh, seru ya. Pokoknya rumah tangga ini seru. Ada konflik, ada lucu, ada serem, bahkan sampai ada yang mengarah ke arah pidana kriminal juga ada gara-gara Betul. rumah tangga ya. Nah, KDRT ini sekarang ini menjadi momok yang paling sering, bahkan menjadi mungkin alasan paling tertinggi seseorang untuk berpisah kali ya Kak. Betul. Ya, dan KDRT yang sekarang lagi marak, yang lagi happening ini justru KDRT yang kekerasan dalam psikis nih Kak. Kalau misalnya fisik kan mungkin buktinya kan terlihat ya, Visum, visum foto. gitu kan, foto atau misalnya ya banyak hal ya. Nah kalau psikis ini gimana? Nah ini kita omongin abis buat teman-teman ya, kan banyak banget pertanyaan. Aduh kalau suami saya NPD gimana, istri saya NPD gimana, nggak memberikan nafkah, kan itu kan psikis juga ya. Terus misalnya di silent treatment, terus sering di gaslighting, dimarah-marahin, dibentak-bentak, itu kan psikis yang akhirnya membuat si pasangan ini menjadi anxiety kah, atau misalnya jadi beneran sakit jiwa. Nah ini gimana? Kita bakal bahas tentang masalah ini, jadi kalian jangan lupa subscribe, komen, dan juga like. Buat pertanyaan-pertanyaan di komentar, nanti kita akan jawab di episode berikutnya. Yuk kita bahas sekarang. Nah, jadi gimana nih Kak, tentang masalah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga itu sebenarnya dalam ranah hukum itu seperti apa? Jadi kalau KDRT itu ada dua bentuknya, dia fisik dan psikis. Kalau fisik itu yang contohnya misalkan dia memukul, itu ada bukti visumnya. Bengkak, misalkan dipukul bengkak, itu ada fotonya, ada bukti visumnya, itu yang fisik. Tapi kalau psikis itu lebih ke mental ya, lebih ke kejiwaan. Jadi ada beberapa perempuan ini yang mengajukan cerai dengan alasan KDRT psikis. Contohnya misalkan suaminya itu menghina, suaminya itu merendahkan istrinya, suaminya itu menyepelekan istrinya, meremehkan istrinya. Di situ mengakibatkan kejiwaan istri itu menjadi lemah, jadi dia kehilangan kepercayaan dirian, sampai ada yang sampai ke psikiater hingga mentalnya kena, psikisnya kena. Buktinya gimana ya? Kita harus ke psikiater. Dari diagnosa itu, oh bisa dikategorikan dia kena KDRT psikis gitu. Dan apakah memang harus ke psikiater? Iya, memang yang bisa membuktikan dia kejiwaan seseorang itu kan psikiater, gitu. Psikolog lah ya, psikolog, psikiater. Nah, terus saya pernah waktu itu ada perkara, dia itu mengalami KDRT psikis, akhirnya setelah melaporkan ke salah satu kantor kepolisian ya, diarahkan ke rumah sakit dan disuruh cek gitu. Cek psikisnya dia. Iya, ternyata memang benar. Oh, ibu kena KDRT psikis. Karena disebabkan suaminya itu selingkuh, ya kan? Diam-diam suaminya selingkuh, nikah siri, akhirnya rumah tangganya itu berantakan, berantem terus, sehingga korbannya tuh anak, ya kan? Anak melihat berantem orang tua, akhirnya ya udah, dia kena KDRT psikis. Itu termasuk pidana. Termasuk pidana? Iya, Berarti deliknya delik dipenjarakan? aduan, bisa. Oh gitu. Itu 4 tahun kalau nggak salah, saya pernah baca gitu ya. Baru tahu nih, menarik Iya. ini. Jadi seseorang yang diganggu psikisnya, mendapat kekerasan psikis ini bisa dipidanakan. Salah satu contohnya misalnya, kalau misalnya si istri udah tahap apa nih, misalnya dia sakit jiwanya misalnya. Misalnya contoh dia misalkan ke psikiater, oh memang ini dia sudah kena nih mentalnya. Ya kan, misalnya gara-gara Anxiety atau ya apa. misalkan dia menjadi cemas, ya kan, menjadi tidak percaya diri, terus dia juga menjadi apa namanya kayak ngebatin ya, ngebatin, terus dia menjadi tidak bisa tidur, sampai kepikiran segala macem, terus dia jadi yang namanya, apalagi kalau sudah mentalnya kena tuh biasanya suka ngomong sendiri, atau jadi kan orang kalau kebanyakan pikiran, kebanyakan bengong segala macam itu kan jadi mentalnya terganggu ya. Jadi gini, awal nikah mungkin dia bahagia, ya kan? Awal nikah dia bahagia, rumah tangganya baik. Begitu misalkan ada permasalahan pil atau will, ya kan, wanita idaman lain atau pria idaman lain, muncullah di situ pertengkaran, akhirnya suami menghina istri,
terus istrinya menjadi terpuruk segala macem. Kan ada perbedaan nih Mbak Nia. Dari dia awal nikah sana dengan enggak kan ada perbedaan. Oh berarti memang dia kena psikis. Dan yang lebih pastinya sih ya memang harus cek itu. Harus cek ini. Tapi pembuktiannya tuh gimana nanti pas di pengadilan misalnya? Ya dari pengadilan itu dia Mbak kena apa KDRT psikis, mana bukti ininya? Oh saya ada nih melaporkan kemarin ke polisi, terus akhirnya saya disuruh cek, ternyata benar saya mengalami KDRT psikis gitu. Jadi nanti kan kalau kita melaporkan itu kan nggak langsung yang bisa menentukan itu kan si psikiaternya ya. Nanti polisi oh iya ini benar gitu, ada KDRT psikis gitu. Ini kan KDRT psikis ini sebenarnya bisa dikatakan paling lebih berbahaya dibandingkan fisik nggak sih sebenarnya? Sebenarnya sih kalau dibilang bahaya apa atau enggak kan dilihat dari kasusnya ya. Contoh misalkan kalau KDRT fisik yang bahaya tuh misalkan sampai membunuh, menghilangkan nyawa seseorang. Nah KDRT psikis itu kan bentuknya fisik mental. Dari situ kan misalkan orang ini baik-baik aja, begitu dia menikah terus mendapatkan suami yang NPD misalkan, sampai istrinya itu terkena gangguan mental atau sampai gila segala macam. Orang kalau sudah gila kan bisa ada indikasi dia bisa kena skizofrenia ya. Iya, ya terus sampai ingin bunuh diri. Nah, itulah makanya di situ ada KDRT itu 2 psikis dan fisik gitu. Nah, misal contoh kasus gini, banyak kejadian di masyarakat itu suami itu pinjol. Oke, Ya kan? itu Ini banyak kan banget. akhirnya kan membuat si istri ini psikisnya terganggu. Meskipun sebenarnya mungkin secara hubungan komunikasi ya fine-fine aja nih, tapi kan secara ekonomi kan ini push ditekan terus kan. Oh ya, sebelumnya saya mau menghimbau dulu nih Mbak Nina. Jadi boleh. memang di kantor saya tuh pas kita menangani perceraian tuh ya, itu alasannya tuh yang banyak tuh ya meningkat tuh seperti pinjaman online, judi online, sampai ada yang namanya micet, itu yang open BO lah ya. Itu banyak banget. Jadi pertama karena faktor ekonomi, mungkin pusing dan segala macam, akhirnya mereka pinjol, ya kan? Dari pinjol itu akhirnya mereka ditagi-tagi, rumah tangga berantakan, ribut, berantem, ya kan? Sampai ada yang istrinya itu saya nggak kuat mau gugat suami, kenapa ada pinjol, saya ditagi-tagi sampai saya diancam dibunuh-bunuh sama penagih segala macam. Itu kan udah masuk psikis juga. Ya, jadi psikis itu banyak faktornya. Dan itu bisa digugat gak? Ya suami bisa. Kalau kayak gitu. Bisa. Jadi gini, untuk mengajukan perceraian itu minimal ada 3 alasan yang kuat. Contoh misalkan apa? Ekonomi, KDRT, perselingkuhan dan lain-lain. Itu tergantung kasus rumah tangga masing-masing ya, kasuistik ya, tergantung case-nya. Cuma di sini adalah kalau misalkan kita mengajukan perceraian cuma tidak cocok, terus sering ribut, itu kan masih ngeblunder ya. Karena apa? Nah banyak kasus-kasus perceraian ini yang ditolak sama pengadilan itu karena alasannya itu tidak kuat atau buktinya tidak kuat. Dan kalau kita mau mengajukan perceraian itu harusnya alasan yang kuat, minimal 3 alasan yang kuat, terus buktinya juga harus diperkuat. Karena siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan. Kan begitu kuncinya. Kalau di persidangan aja dia bilang, oh rumah tangga saya berantakan, tapi tidak bisa membuktikan, ya tidak bisa. Tidak bisa, harus ada pembuktian. Nah ditambah lagi ada peraturan baru yang surat edaran Mahkamah Agung tahun 2022 nomor 1 itu kan minimal kalau mau pisah rumah itu minimal pisah rumah 6 bulan. Itu apa fungsinya? Untuk meminimalisir angka perceraian di Indonesia. Karena memang saya melihat sih memang akurat juga ya Mbak Dina ya, semenjak ada itu angka perceraian jadi menurun. Pisah rumah itu? Iya, kecuali kalau memang dia masih satu rumah tapi sering KDRT, ada buktinya, nah itu dibolehkan, tidak harus dengan pisah Maksudnya rumah. menurun ini nggak jadi cerai atau gimana Kak? Jadi angka perceraian itu misalkan tahun lalu itu sampai berapa ribu gitu. Nah kesini-sininya sih berturun jadi berapa gitu. Karena kan susah ya orang mau keluar rumah itu bingung, apalagi mikirin harta gono gini gitu ya. Iya, Nah nanti kita ngomongin tuh masalah harta gono gini. Iya karena kan mungkin nggak, alasannya salah satunya nggak mau keluar rumah karena mikir nih rumah nanti gue tinggal di mana gitu kali ya. Terus ini kan rumah kita sama-sama, harusnya ada yang keluar nih satu, tapi nggak ada yang mau ngalah gitu. Kebanyakan sih kalau pertimbangannya sih, contoh kayak misalkan ada klien saya yang
di KDRT ya sudah, tapi dia masih bertahan. Saya cuma tanya apa alasannya, dia bilang karena anak. Ya. Itu karena anak gitu kan. Kalau gono gini itu bisa lah digugat dan segala Iya. macam. Cuma kebanyakan orang misalkan istri yang di KDRT sama suaminya, dia tidak mau melaporkan ke polisi, itu pertimbangannya ya karena anak, kebanyakan seperti itu. Karena anak, terus karena takut nanti aib keluarganya Aib keluar, keluar. takut nanti anaknya jadi malu, bapaknya begini, jadi itu sih pertimbangannya sih. Berarti penting banget sih sebenarnya kita melibatkan nggak cuman aspek hukum aja, kalau misalnya mau menggugat ada aspek psikolog ya yang harus Iya, hadir ya. betul. Ya supaya maksudnya bisa menguatkan mental si istri juga sih. Banyak sih Kak saya menemukan kasus itu di pembaca-pembaca saya yang nanya kalau kita lagi sharing gitu ya. Mereka itu kebanyakan nggak punya keberanian untuk Betul. untuk mengajukan cerai, atau misalnya bahkan salah satunya sih masalahnya ekonomi ya. Mm-mm. Mungkin yang dipikirkan oleh banyak para wanita ini, nanti yang nafkahin gue siapa nih setelah gue. Ya, banyak seperti itu juga. Jadi sebenarnya gini, saya cuma bisa bilang kalau memang rumah tangga kalian sudah tidak bagus, apalagi sudah ada KDRT, Iya. ya itu hak mereka masing-masing ya. Misalkan dia kadang ada yang masih nanti begini. Nah, di pengadilan itu prosesnya tuh nanti kan ada mediasi. Nah, di mediasi itu nanti kan ada mediator yang akan memediasikan kedua belah pihak. Mau dibawa kemana nih? Benar. Nah, dengan itu sama aja seperti konseling ya sepertinya ya. Benar. Ada juga yang sebelum dia bercerai dia konseling dulu ke masalah ahli perkawinan, misalkan gimana nih gini. Ada juga yang langsung menggugat, tapi kedua belah pihak datang akhirnya dimediasi dulu. Dan di mediasi itu nanti biasanya mereka tuh berpikir ini mau dilanjutkan atau bagaimana. Nah kalau menurut kakak sendiri, kalau misalnya ada seseorang, ada pasangan yang dia mendapat tindak KDRT gitu kan, pertama kali yang harus dia lakukan itu apakah harus ngelapor aja, terus atau gugat aja udah cerai gitu? KDRT-nya apa dulu nih? Kalau misalkan KDRT-nya contoh yang sudah lebam-lebam, itu baiknya langsung lapor ke polisi dulu agar segera divisum. Nanti bukti laporan polisi dan visum itu kita masukkan di dalam pembuktian perceraiannya di pengadilan agama itu bila ingin mengajukan perceraian gitu. Benar. Tapi kalau misalkan saya nggak mau cerai, saya cuma mau kasih efek jerah suami saya aja, saya mau laporin polisi aja, ya nggak masalah. Itu kan hak masing-masing gitu. Iya. Benar. Berarti kalau misalnya kayak tadi yang psikis, kekerasan psikis itu, si istri juga datang, jatuhnya bukan visum ya kalau ke psikiater itu. Jadi dia melapor ke polisi dulu, nanti dari polisi itu membuat surat rekomen ke rumah sakit, ke rumah sakit, untuk ke psikiater diperiksa. Ya, misalkan ada bagian psikiaternya atau psikologisnya ya. Nanti dia diperiksa, dari hasil itu oh ya benar ini dia kena psikisnya kena, berarti KDRT psikis gitu. Iya. Saya jadi teringat nih Kak sama kasus, kakak ingat gak sama kasus seorang ibu yang mohon maaf menggorok anaknya yang di dalam garuk Iya, gitu ya. yang dikontrakan itu. Iya, itu kan dia katanya latar belakangnya susah untuk menghubungi suaminya karena suaminya kerja di Jakarta. Jadi komunikasi antara suami istrinya ini kurang sekali. Jadi si istri ini kan dia terakhir itu kalau tidak salah dia juga menulis sebuah surat yang berisikan dia apa-apa semuanya saya menanggung sendiri, intinya gitulah ya, karena dia pusing, suami nggak ada di sini untuk mungkin stres karena anak banyak gitu kan. Nah itu gimana kalau kayak gitu Kak? Misalnya maksudnya ini kan udah masuk ke ranah jadi dia jadi skizofrenia ya. Jadi stres yang tertekan, nggak ada suami, anak banyak, tapi dia juga masalah mungkin nafkah juga kurang gitu kan. Nah tadi kayak kata misalnya bisa dilaporkan masalah pidananya, apakah itu bisa dilaporkan sebelum daripada dia nanti jadi gila beneran gitu kan? Ya makanya kan gini, kalau misalkan kita sudah melihat ibunya ini kan, kalau orang, jadi saya teringat juga kasus dulu yang ada ibunya menggorok anaknya itu ya. Itu kan memang harusnya lebih baik, itu kayaknya dia mentalnya sudah kena kan. Udah kena, Iya, benar. harusnya prepare-nya sebelumnya itu dia periksa dulu biar segera diobatin, ya kan. Segera kejiwaannya diobati segala macam, jadi biar lebih baik. Kalau misalkan kejiwaannya udah kena, ya kan, apalagi dekat anak-anak kecil begitu kan, kita nggak tahu ya gitu kejadian yang akan datang seperti apa kalau dengan kondisi mental yang sudah kena. Nah, di sini pentingnya komunikasi antara suami istri seperti itu. Banyak sekali ada yang suaminya bekerja,
tangga, istrinya bekerja, akhirnya kurang komunikasi, berantem, ribut, akhirnya bercerai. Terus ada juga yang misalkan lakinya bekerja, ibunya rumah tangga, tapi lakinya sibuk dengan kerjaannya, tidak membantu istrinya dan anaknya, akhirnya bercerai. Jadi penting banget komunikasi dalam rumah tangga tuh penting banget. Penting ya. Jadi better sih kayaknya kalau udah kayak begitu udah bener-bener, karena kan bingung juga ya mau nyari teman bicara juga siapa. Iya. Padahal kan suami ini adalah satu-satunya teman yang paling dekat sama istri kan. Iya. Ketika dia nggak bisa diajak ngobrol ya. Ya, Gimana? jadi ada juga gini, misalkan suami istri nih ya, istri rumah tangga, suaminya kerja, misalkan komunikasi kurang nih, akhirnya suami curhat nih sama teman kerjanya, cinlok, akhirnya selingkuh, berantem rumah tangga. Jadi komunikasi itu penting, minimal tuh kalau kita mau tidur ya, ini saran saya untuk semua yang berumah tangga, kalau misalkan mau tidur, itu kan waktunya lagi istirahat, Ya, itu di sharing lah talk di lah, situ, ada misalkan di talk ya. ada masalah apa, itu di situ tempatnya. Bener banget. Iya, jadi pas malam kita mau tidur, oh iya Mas, aku ada ini nih, tolong pilih solusi nih, ini kan enak. Nah, Bener. banyak banget yang misalkan istrinya sibuk kerja, suaminya sibuk kerja, komunikasinya kurang, akhirnya berantem, ya kan? Terus ada yang istrinya nggak kerja, ibu rumah tangga, suaminya kerja, terlalu sibuk sama dunianya, akhirnya berantem. Karena yang namanya perhatian kecil itu harusnya ada dalam rumah tangga. Contoh kecil kita misalkan nanya suami aja, gimana, udah makan belum, lagi di mana?" Itu sebenarnya sepele ya Mbak Ya, Nina ya. sepele, Tapi itu kan komunikasi, tapi komunikasi kecil yang sepele, tapi ya kalau kita ikut diperhatiin seperti itu, siapa sih yang nggak luluh gitu. Benar. Banyak sekarang tuh perempuan cuek, Iya. laki cuek, akhirnya sibuk masing-masing dengan urusan sendiri, akhirnya bercerai. Sebenarnya sih gampang ya menjalankan bahtera ini kan, cuman yang penting sama-sama komunikasi, sama-sama Iya. dayung. Kalau misalnya memang si istrinya memang ngurus anak ya, suami kerja ya, tapi saling sharing gitu kan. Yang Iya, penting yang penting saling terbuka, ya nggak ada percaya, saling komunikasi. menyalahkan gitu kan. Banyakan kan kayak misalkan laki-laki nih, dia tidak terbuka dengan istri, istrinya marah, sakit hati, dendam, akhirnya berantem. Akhirnya Jadi berantem. komunikasi itu penting dalam rumah Komunikasi tangga. penting banget, benar. Iya. Dan ini balik lagi nih soal komunikasi. Ada loh pasangan dia memang komunikasinya minim banget mungkin ya, akhirnya menyebabkan perceraian misalnya. Nah, yang menjadi pertanyaan ketika dia masuk ke gugatan pengadilan ini, buktinya apa ya? Ya kalau misalkan komunikasi itu, misalkan dia tidak komunikasinya tidak baik, buktinya apa ya, dikuatkan saja dengan saksi. Ya saksinya, iya benar kalau dia ini komunikasinya tidak baik. Saya melihat kedua belah pihak ini udah saling cuek, tidak saling apa sih, bertegur sapa, tidak saling ini kan ada ya. Ya intinya sebenarnya hakim ini sendiri memudahkan atau lebih ke arah udah jangan sampai cerai deh gitu. Kalau hakim itu dia melihat bukti, jadi dia nggak bisa misalkan buktinya lemah, terus cerainya dikabul, nggak bisa. Semua itu tergantung dari bukti. Misalkan kita mau bercerai, apa nih buktinya? Perselingkuhan, ya diunjukin gitu. Iya, contohnya misalkan laki-laki foto dengan perempuan, ada chat sayang-sayangan, suami dengan perempuan suami dengan wanita lain. Terus misalkan ada, ya pokoknya banyak, ya kan, bukti itu bisa foto, video, atau WhatsApp, percakapan segala macam tuh banyak. Yang penting harus dibuktikan. Minimal sih nggak ada sih ya. Yang penting ada gitu. Oh iya bener, ini ternyata dia selingkuh, ada nih buktinya gitu. Tapi kalau kita ngajuin cerai terus alasannya cuma tidak cocok komunikasi apa? Ya kan? Tidak cocoknya karena apa, kan harus disebutkan. Misalkan, oh saya mengajukan gugat cerai karena saya sudah tidak tahan, ya kan? Misalkan karena ekonomi. Dari faktor ekonomi itu kita sering berantem dan akhirnya suami selingkuh, dan akhirnya suami pinjol, dan akhirnya suami itu jadi KDRT sama saya. Itu kan kuat. Oh, jadi gini loh, rumah tangga yang tidak baik itu jadi hakim melihat, oh memang ini
rumah tangganya sudah berantakan, Sudah tidak berantakan, baik. tidak Jadi baik. kalau dilanjutkan malah jadi mudorot ya gitu kan. Ya udah begitu. Iya, iya, iya. Kekerasan ini kan ada yang kekerasan fisik sebenarnya, psikis, ekonomi kan juga ada ya kekerasan ekonomi. Jadi ada orang yang misalnya sebenarnya suaminya nih mungkin gajinya cukup lah lebih dari UMR bisa jadi. Cuman dia sangat perhitungan sekali sama istrinya, benar-benar ngasihnya sedikit sekali. Nah ini masuknya dalam kekerasan dalam ekonomi ini bisa nggak digugat kalau seperti Itu kurangnya. Kalau ekonomi sih lebih ke masalah permasalahannya ya. Tapi kalau psikis itu contohnya kayak misalkan istri itu suka dihina, hina, suka direndahkan, terus istri itu seperti tidak tidak dihargai, dihargai, terus istri itu suka pokoknya dia benar-benar apa sih, perasaannya tuh benar-benar ya diuji, j- eh, jadi percaya dirinya tuh jadi jadi hilang hilang, gitu. benar. Misalkan suka dijelekin di keluarganya, itu ada tuh main ini yang sampai istrinya, saya ini bu kena KDRT psikis karena apa? Karena suami saya misalkan selingkuh, akhirnya saya berantem gini 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 gini, saya jadi sama suami di apa ya, direndahkan, disepelekan Direndahkan, segala macam, itu kan udah masuk ya gitu. udah masuk. Kenapa dia kena psikis ya? Karena suaminya selingkuh. Tapi kalau masalah ekonomi itu lebih ke alasan alasan perceraiannya gitu. Karena apa ya? Karena ekonomi, karena faktor ekonomi di situ jadi berkembang tuh. Gara-gara faktor ekonomi berantem, akhirnya suami pusing, akhirnya suami Tapi ada loh pinjol. Kak, dia memang sengaja, memang maksudnya tidak memberikan nafkah yang cukup, memang sengaja. Maksudnya dalam praktek si suami ini sendiri sebenarnya cukup mampu dia sebenarnya. Ini saya pernah dengar juga dari beberapa kasuistik itu ya tentang suami yang NPD ya. Jadi dia sebenarnya mampu untuk memberikan nafkah yang cukup untuk istrinya, tapi karena dia itu punya sifat controlling itu tadi, terus jadi dia hanya memberikan secukupnya aja. Terus kalau misalnya butuh yang lain itu mesti ibaratnya kalau di perusahaan mesti ngajuin proposal dulu apalagi itu segala macam ya. Jadi Kalau benar-benar di dalam masalah ini bukan suaminya pekerjaan yang nggak ada atau tidak mampu secara ekonomi, tapi dia mampu tetapi benar-benar memberikan controlling dari segi keuangan itu kepada si istri, sehingga si istri ini ngerasa tertekan gitu. kalau itu sih masuknya ranah penelantaran anak dan istri. Penelantaran. Iya, jadi misalkan gini, saya berumah tangga nih, atau misalkan ada ibu-ibu berumah tangga. Si suaminya ini ngasih nafkahnya seenaknya dia. Misalkan gajinya dia UMR, tapi bilangnya sama istri cuma sekian, Iya. sekian. Si istri ini bingung kan, gaji ini uang segini mana cukup buat anak ini. Itu terus terulang terus. Itu bisa masuk ke penelantaran anak dan istri. Penelantaran anak dan istri. Jadi itu ranahnya ke penelantaran anak dan istri. Kenapa ya? Dia punya, kalau kepala keluarga itu dia harus menafkahi anak dan istrinya, ya kan? Terus istrinya merasa saya nih tidak dinafkahi atau saya ini kurang dinafkahi, nggak bisa begini terus. Ya dia bisa. Jadi lakinya itu dilaporkan penelantaran anak dan istri. Apalagi kalau yang sampai tidak dinafkahi. Ini banyak ya Mbak Nina. Ada yang dari nikah itu suaminya tidak menafkahi sampai udah bertahun-tahun yang kerja istrinya, jadi suaminya yang ngurus anak di rumah. Itu banyak yang Itu kayak gimana gitu. tuh kalau kayak Ya gitu? itu bisa dilaporkan penelantaran anak dan istri. Karena seyogyanya kalau suami itu adalah yang Menafkahi. menafkahi rumah tangga. Ada itu pasal-pasalnya. Ada, itu namanya penelantaran anak dan istri. Tapi kalau dia sudah bercerai kan berarti putus nih nafkah untuk istrinya. Tapi untuk nafkah anaknya dia tetap harus sampai anak itu usia 21 tahun. Apabila sudah bercerai, terus si suami ini tidak memberi nafkah anaknya sampai 21 tahun, itu bisa dimasukkan penelantaran anak. Gitu. Ada misalnya kasus gini, misalnya si istri ini kerja, terus berpikir daripada gue bayar babysitter, ya udah Iya. suami gue aja yang jaga misalnya. Itu tergantung, kalau emang dia nggak masalah dengan kesepakatan itu ya nggak masalah. Nggak masalah. Cuma kan terkadang ada yang saya ini sebenarnya beban loh, Iya, bertahun-tahun benar. suami saya suruh kerja nggak mau. Nggak mau. Itu kebanyakan sih disuruh kerja nggak mau, kebanyakan seperti itu. Padahal kan yang benar itu suami menafkahi Benar. Suami rumah harus- tangga, ya kan? Dia yang harusnya menafkahi rumah tangga, bukannya istrinya. Itu banyak. Tapi istrinya ya udahlah, mau gimana, orang suaminya juga udah susah, disuruh kerja juga nggak mau, ya itu salah sebenarnya. Harus ada ketegasan. Harus ada ketegasan. Kalau nggak begitu ya nggak akan berubah. Jadi suami dengan zona nyamannya ya dia bakal jadi babysitter aja terus. Istrinya yang jadi kepala rumah tangga, kan kebalik. Ini nggak sehat ya kalau. Nggak sehat sih kalau menurut saya. Jadi memang
memang sih pasti akan ada muncul di mana ketika lelah dan ya udahlah gitu nggak Jadi mau gini gitu. loh, kebanyakan orang itu kurang edukasi sih biasanya. Mereka pada nggak tahu kalau misalkan saya nih nggak dinafkahin sama suami, saya harus kemana, Ya, ya kan? Saya dari nikah nggak dinafkahin sama suami, saya harus melapor kemana? Ya laporin ke polisi. Kamu itu ditelantarkan oleh suami. bisa. Bisa. Tapi kalau suaminya nganggur, misalnya tapi kalau bertahun-tahun nggak masuk akal juga Iya, ya. nganggur nggak mungkin dong. Itu berarti Itu dia berarti males. males ya. Oh, oke. Tapi kalau misalnya dia memang bertahun-tahun nganggur, itu bisa dipidanakan. Ya bisa, jadi gini loh, kalau misalkan kita sudah menikah, Mm-mm. suami itu udah menunjuk ini istri saya, ini anak saya, dia harus bertanggung jawab menafkahi anak dan istri. Tidak Mm-mm. boleh, jangankan itu ya Mbak, di buku nikah aja, itu di lembar belakangnya kan Mm-mm. ada di situ. Iya, Ya kan apabila dia tidak menafkahi anak dan istri, berapa bulan dia ada talak iya. berapa kan ada di situ. Mm-mm. Itu dari agama aja sudah seperti itu. Iya, Jadi benar. kebanyakan nih perempuan pada nggak tahu. Nggak tahu. Ini saya kalau misalkan saya ditelantarin sama suami, saya harus kemana? Benar. Laporin aja ke polisi pelantaran anak dan istri. Mm-mm. Nanti di situ kan dipanggil polisi, polisi memanggil suaminya, memberikan kenapa nih kamu nggak Mm-mm. nafkain anak dan istri? Mm-mm. Ya biasanya kalau udah dipanggil polisi itu dia berubah tuh Mbak Nina. Berubah. Oh ya udahlah daripada saya ini kan kena pidana, mendingan saya Ya, kerja memang sih gitu. sebenarnya mending laporin aja deh supaya Iya, berubah jadi ya. nah tapi kadang istri ini mau melaporkan ada kebimbangan karena Hmm, faktor sekali lagi anak. anak. Karena anak malu nanti kalau sampai teman-teman tahu Iya, gitu kan. Suami saya aib lah gitu aib ya. segala macam itu sih. Mm-mm. Tapi sih kalau saya sih lebih kayak Sabar banyak lah. ya banyak perempuan yang udah cerai. Mm-mm. Itu saya bilang kenapa nggak ngajuin hak asuh anak sama nafkah anaknya sekalian. Dia tuh Bisa. pada nggak tahu ternyata. Begitu saya edukasi, oh dia baru tahu. Oh ternyata bisa ya Bu, bisa. Jadi walaupun kalian sudah bercerai, Mm-mm. itu tetap yang namanya bapak kandung harus menafkahi anak kandungnya sampai Iya. usia 21 tahun. Mm-mm. Oh di situ baru dia nggak tahu kan awalnya pas sudah saya kasih tahu akhirnya dia tahu. Jadi banyak sebenarnya perempuan yang nggak tahu Ya, gitu. minim ilmu lah ya. Iya, dia harus kemana? Saya ini saya kerja, suami saya suruh kerja, males nggak mau kerja, jadi akhirnya saya yang jadi tulang punggung rumah tangga, ya kan? Itu saya harus lapor kemana ya? Udah, itu yang saya Nah, bilang. kira-kira di konsulingnya kemana nih Kak? Kalau misalnya ada nih dari penonton kita misalnya, duh, ini gue banget nih, gue bingung Mm-mm. mau konsul kemana, terus mengajukan misalnya, kalau misalnya ini masalah kekerasan seperti ini, itu bisa digugat atau enggak, prosedurnya gimana, misalnya mau ke kakak nih, Mm-mm. terus apa namanya biaya-biayanya berapa, kan ini kan kadang mereka juga bingung tuh di situ Kak, kan Mm-mm. mentok juga kan ke situ kan. Itu kira-kira kakak ada saran gitu? Kalau di kantor kita kebetulan kalau untuk konsultasi ke kantor kita itu gratis, Oh Mbak. gratis, Tapi nanti kalau misalkan kita lihat dulu ya, kasusnya. kita lihat bedah perkaranya dulu. Kalau misalkan oh ini memang harus ini Bu, harus ini ya, itu pasti tentu ada case-nya, berarti kan ada ini ya, ada effort, terus ada Hmm. tindakan yang harus ini ya, berarti nanti itu ada lah. Tapi kalau untuk konsultasi di kantor kita sih gratis gitu. Ya pokoknya tentang masalah kekerasan dalam Mm-mm. rumah tangga, mau itu fisik, psikis, atau misalnya tadi kayak tekanan ekonomi Mm-mm. yang apa namanya bikin suaminya nggak mau kerja, Betul. sengaja nggak mau kerja, misalnya bertahun-tahun. Ada sih kasusnya Kak, kayak gitu, dia nggak bertahun-tahun nggak kerja, lebih ngambil sikap untuk jaga anak-anak aja di rumah, mungkin cari aman aja, istri yang Mm-mm. kerja gitu kan. Tapi kalau dibiarin juga bener juga stres-stres juga Iya. ya, pasti ya. Nah ini kan pasti menjadi hal yang momok dan jangan disimpan, nanti jatuhnya ke sakit jiwa juga ya. Betul. Jadi waktu itu pernah ada klien saya tuh sudah bercerai, tapi suaminya itu nggak nafkahin anaknya. Akhirnya saya bilang, Oh. udah kita gugat aja hak asuh anak dan nafkah anak, dikabul di situ. Suami tetap nggak mau nafkahin nih Mbak. Yaudah kita laporin ke polisi. Nah, masalah tadi yang masalah hak anak itu, misalnya di dalam pengadilan pas digugat cerai mungkin si istri lupa mengajukan itu misalnya. Mm-mm. Tapi kan ada undang-undang yang mengatur kalau si bapak harus menafkahi ya kan selama Mm-mm. sampai 21 tahun tadi. Ketika sudah keluar akta cerai, nah si istri baru tahu nih, oh ternyata kok bisa ya mengajukan hak Ajukan itu. lagi. Oh, ajukan Iya. lagi. Jadi Bukan gini, dilaporkan. bukan. Jadi pertama ini
Kalau mau mengajukan gugat cerai, Hmm. baiknya sekalian dimasukkan juga hak asuh Hak anak asuh dan anak, nafkah nafkah anaknya. anaknya. Tapi ada beberapa yang nggak tahu, udah saya mah cerai aja dulu, kan gitu. Ya, Setelah cerainya sudah selesai, baru nanti dia mengajukan lagi untuk yang perkara hak asuh anak dan nafkah anaknya. ya. Gitu. Oke, oke, oke. Ya intinya teman-teman ini obrolannya bagus banget daging gitu ya. Jadi kekerasan itu nggak cuman fisik aja tapi psikis. Intinya adalah kalau kalian dalam keadaan yang memang genting gitu kan, butuh bantuan gitu Betul. kan, cerita gitu. Kalau misalnya memang malu gitu kan, mungkin cerita ke keluarga atau apa. Intinya gini lah, perceraian itu bukan aib. Jadi Iya. sesuatu hal perceraian itu sesuatu hal yang sebenarnya bisa menyembuhkan sebenarnya ya Kak. Itu Mm-mm. kan kan namanya juga cerai. Kalau dalam Islam juga kan talak itu kan seperti kayak menunda gitu ya, berpisah sementara, ada talak satu, talak dua, talak tiga. Jadi nggak ada salahnya kalian kalau misalnya lagi ada problem atau apa langsung aja deh hubungin Kak Ismi, kita ngobrol bareng Kak Ismi, curhat. Kak, ada nomor WhatsApp-nya ya Kak? Ada. Ada, nanti kita tulis di sini nomor WA-nya Kakak Kak Ismi gitu. Jadi kalian langsung WA aja. Curhat, sharing ke Kak Ismi, gimana nih Kak, saya udah punya permasalahan ini nih, gini 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 gini. Harus cerita gitu loh. Paling enggak kalau ngobrol ke Kak Ismi kan enggak kesebar aibnya ya Kak. Iya. Jadi kalau Karena kan profesional ya jatuhnya ya. kalau kita Heeh. kan kalau misalkan ngobrol di kantor tuh biasanya lebih enak Mbak Dina, Lebih curhatnya enak, lebih curhatnya lebih enak, enak, lebih lebih all deep out lah ya gitu kan, ya, ya lebih benar. keep, Heeh, heeh, jadi heeh. lebih enak lah kita Lebih jadi. enak. Jadi masalah-masalah tentang kekerasan dalam rumah tangga, psikis aja katanya bisa loh diajukan ke pidana. Nah ini kan hal-hal yang kalian nggak tahu kan. Nah dengan adanya apa namanya obrolan kita hari ini, kita jadi tahu nih. Nah jadi seperti itu ya Kak ya. Terima kasih Betul. banyak nih. Kita udah ngobrolin masalah KDRT, ini udah cukup panjang dan saya rasa ini semoga bisa menjadi ilmu dan informasi yang bermanfaat, berguna buat kalian semua ya. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi di Open the Book selanjutnya.